Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Canawai dengan NIM 1122099 dari kelas Ganjil. Jadi, di sini saya akan men-sharing bagaimana sih penggunaan untuk visualisasi data pada aplikasi Tableau. Nah, mungkin untuk langkah awal dari teman-teman mungkin bisa mendownload aplikasi Tableau terlebih dahulu dengan misalnya menggunakan Chrome masing-masing. Nah, di sini karena saya sudah mempunyai aplikasi Tableau, mungkin kita langsung saja. Jadi di sini saya menggunakan Tableau Public terbaru yaitu 2024. Kita klik. Nah, kemudian ini adalah tampilan awal dari Tableau di mana di sini ada file. File ini bisa kita gunakan untuk membuat file baru atau membuka file. Nah, kemudian ada data, kemudian ada help. Nah, untuk connect, di sini ada beberapa jenis file yang kita bisa gunakan untuk memvisualisasikan data kita menurut yang kita maukan. Maksudnya menurut apa yang kita mau gitu. Menggunakan data apa yang kita mau. Nah, di sini saya ada data yaitu di mana data tingkat kemiskinan di Indonesia dengan di berbagai provinsi. Di mana di sini ada kolom provinsi, penduduk, kemiskinan, IPM, PLN, eh, kepadatan dan pengeluaran. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini karena saya menggunakan file CSV, maka saya mengklik file text file. Dan kalau dari teman-teman bisa menyesuaikan file apa saja yang ingin divisualisasikan. Kita klik file yang akan divisualisasikan, yaitu kemiskinan. Kita open. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, pada tampilan ini itu masih sama pada tampilan yang pertama, di mana sini ada file, kemudian ada data. Data ini itu kita gunakan untuk membuat data sort atau membuat data source. Kemudian ada window, yaitu untuk mengaktifkan show status bar, kemudian ada help. Nah, di sini ada connection, di mana di sini berisikan data yang kita uh, setelah kita buka tadi. Nah, kemudian di sini ada add, di mana add ini itu kita gunakan misalnya kita ingin mengoperasikan dengan tabel yang berbeda, maka kita bisa menggunakan add untuk menambah tabel gitu. Kemudian di sini ada uh, table detail di mana ada provinsi, penduduk, kemiskinan, IPM, PLN, kepadatan dan pengeluaran. Nah, mungkin kita bisa langsung saja di sini angka awalnya itu kita klik set. Nah, di sini untuk yang pertama itu saya ingin melihat tingkat kemiskinan dari beberapa faktor. Mana ini tingkat kemiskinan dari beberapa faktor. Nah, mungkin kita bisa langsung saja kita nah di sini ada table, itu ada table provinsi. Nah, di sini kita klik provinsi, kemudian kita klik ini yang putih ini. Setelah itu kita ke nih graphy role, kemudian kita pilih state atau provinsi. Nah, setelah itu kalau kita sudah memastikan bahwa provinsi itu ada pada grafik, kemudian role, kemudian kita tarik ke row. Nah, sudah di sini nah ini juga ada uh, fitur filter di mana apabila apabila data kita ada yang apa ya, ada yang tidak ingin kita uh, ikut sertakan dalam visualisasi, teman-teman bisa terlebih dahulu untuk menfilternya. Nah, tapi karena di sini saya tidak mempunyai apa ya, data saya aman-aman saja, jadi saya tidak perlu menfilternya. Nah, kemudian setelah ini kita bisa tarik IPM ini
ke detail. Kemudian kemiskinan juga ke detail. Kita tarik semua faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi atau ya mempengaruhi kemiskinan. Udah. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, maka ini sudah jadi di mana saya memvisualisasikan dengan menggunakan maps atau ya simbol maps atau peta. Nah, sini langsung muncul dengan keterangan provinsi dan berbagai faktornya. Nah, mungkin teman-teman di sini masih ada yang bingung, karena di sini kan warnanya biru semua, jadi kita tidak bisa membedakan provinsi mana saja yang ada di sini. Jadi warna, mungkin kita bisa pakai warna, dimana kita tarik provinsinya ke color. Nah, ini sudah ada warna. Jika sudah diwarnai seperti ini, maka kita bisa membedakan beberapa provinsi. Nah, di sini juga ada fitur untuk melabelkan. Mungkin dari teman-teman masih kurang pas kalau cuma untuk warna saja. Berarti kita bisa pakai label. Kita klik kita klik provinsi, kemudian kita arahkan ke label. Nah, ini sudah muncul label beserta pulaunya. Nah, jadi sekarang kita bisa membedakan pulau-pulaunya. Provinsi-provinsi maksudnya. Nah, setelah itu, di sini saya akan untuk langkah selanjutnya itu saya ingin membandingkan kemiskinan dengan beberapa faktor-faktornya. Di mana pertama kemiskinan dan faktor IPM-nya. Seperti apa sih IPM ini mempengaruhi kemiskinan di provinsi yang ada di Indonesia, di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Jadi pertama eh, kita buat kolom dulu, red column complete gitu. Ini itu kita beri nama kemiskinan, kemiskinan dan IPM. Kemudian di sini kita masukkan rumusnya, yaitu kita menggunakan rumus sum. Ini sudah ada pada template, jadi teman-teman bisa langsung saja. Sini ada kemiskinan, kemudian kita tambah dengan IPM. IPM, kita apply, kemudian oke. Nah, setelah itu kita tarik provinsinya ke row, kemudian ini yang setelah kita buat tabel tadi, kita tarik ke kolom. Nah, di sini eh, kita bisa lihat eh, perbandingan eh, tingkat kemiskinan faktor IPM mempengaruhi kemiskinan di berbagai provinsi di Indonesia. Nah, kita bisa lihat di sini. Dan yang paling tinggi itu ada pada ini, DKI Yogyakarta. Wah, tinggi sekali juga ya, 90-an. Nah, itu. Nah, kemudian di sini juga saya ingin membandingkan kemiskinan dengan kepadatan. Seperti langkah awal tadi, kita buat dulu tabel untuk kedua perbandingan tersebut. Ini kemiskinan dan kepadatan. Kita sama juga pakai rumus sum. Ini kemiskinan, kita tambah dengan kepadatan. Padatan. Kita play, kita oke. Setelah itu, ini kita tarik ke kolom. Aduh, oh iya, provinsinya dulu kita tarik ke row. Ininya juga kita tarik ke kolom. Ya, ini sudah terlihat uh, seberapa
kepadatan itu mempengaruhi kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan yang rendah itu ada pada Kalimantan Timur. Cuma 36% saja. Kemudian kita coba pakai bar ini. Nah, kemudian saya ingin juga mengetahui perbandingan dengan pengeluaran. Kemiskinan dengan pengeluaran apakah mempengaruhi? Kemiskinan, kemiskinan, eh, kemiskinan dan pengeluaran sama penduduk. Apakah mempengaruhi atau tidak? Kita buat dulu kolomnya. Kolom perbandingannya, kemiskinan, kemiskinan dan pengeluaran dan apa tadi? Penduduk. Jangan lupa kita masukkan dengan rumus sum. Kita tambah sum. Kemudian pengeluaran. Kita tambah lagi sum penduduk. Kita apply, kita OK. Nah, sini kita bisa tarik provinsi. Kemudian ini kita tarik ke kolom. Nah, ini dari ketiga ini itu yang paling tinggi itu berada pada DKI Jakarta. Mungkin kita bisa pakai Remaps ini bisa kita lebih apa ya? Biar lebih mudah kita lihat. Nah, di sini kenapa DKI Jakarta itu paling biru tua sendiri? Berarti menandakan bahwa kemiskinan bahwa faktor pengeluaran dan bahwa kemiskinan dari faktor pengeluaran dan penduduk itu di DKI Jakarta itu sangat tinggi. Sedangkan di Nusa itu sangat rendah. Jadi warna ini tuh menunjukkan tingkat-tingkat dari visualisasi dari representasi data tersebut. Nah, selanjutnya saya ingin membandingkan lagi kemiskinan dan apa yang belum tadi? Dan PLN. PLN sudah ya? Oh, belum. Nah, sini seperti tadi lagi, kita buat dulu kolomnya. Kemiskinan dan PLN. Kita tambahkan lagi. Kemiskinan ditambah PLN. Oke, kita play. Kita oke. Nah, setelah itu, pertama kita provinsinya ini kita tarik row. Kemudian ini kita ke column. Nah, sini kita bisa lihat dari perbandingan ini, kita bisa lihat bahwa yang paling banyak itu, kita bisa pakai ini. Nah, ini ada Aceh, ada Nusa Tenggara Barat, ada Gorontalo, ada Bengkulu, ada di Yogyakarta, di Jawa Tengah. Ini adalah representasi dari seberapa pengaruh PLN itu terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Bengkulu, Yogyakarta, dan Jawa Tengah.
Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.